Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin acara Habatus ini dari permulaan sampai pada akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang akan berbicara, Tuhan akan mengajari kami lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kalian sering nggak berdoa buat Indonesia, negara kita? Pernah nggak ingat untuk mendoakan kota Bandung misalnya, tempat di mana kita berada, atau negeri kita Indonesia yang baru saja berulang tahun ke-79. Mungkin kalian tidak pernah ya terpikirkan untuk berdoa bagi negeri kita, bagi kota kita, bagi saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Kita akan belajar dari Daniel, apa yang dia lakukan. Yuk kita baca Daniel 9 ayat 1 sampai 19. Ibu akan baca sebagian, kalian baca semuanya di rumah ya. Buka Alkitabnya. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasweros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi hamba-hambanya. Oleh sebab itu dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Anak-anak, ini Daniel sedang membaca kitab Yeremia. Tetapi dia melihat, waduh ya, apa yang dilakukan Tuhan membuat Yerusalem menjadi puing-puing. Jadi Tuhan murka atas Yerusalem karena apa? Karena orang-orangnya, para pemimpinnya, bangsanya, rakyatnya tidak lagi mendengar suara Tuhan ya. Mereka hidup menurut keinginan sendiri sehingga Tuhan marah. Dan melihat ini Daniel sedih ya hatinya.
dia kemudian cepat-cepat berdoa memohon ampun kepada Tuhan. Jadi Daniel melihat bangsanya sendiri kacau balau, ya. Nah, kotanya yang menjadi puing-puing Yerusalem, maka dia memohon kepada Tuhan, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, dan Daniel juga merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, dengan berpuasa, berdoa dengan berpuasa, bukan hanya berdoa begitu saja selewat, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa, berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun atas segala apa yang sudah dilakukan, kejahatan-kejahatan, pemberontakan-pemberontakan, dan hati yang tidak mau bertobat. Ya, dia minta ampun di hadapan Tuhan sedemikian rupa untuk bangsanya, untuk kotanya Yerusalem, untuk dirinya sendiri. Ya, dia tidak merasa bahwa dia orang yang benar, bahwa dia orang yang paling benar, orang yang paling baik, orang yang paling sungguh-sungguh, tetapi dia sendiri minta ampun kepada Tuhan atas dirinya sendiri dan juga seluruh negeri kota Yerusalem. Para pemimpinnya disebutin satu-satu, ya. Nah, begitu Daniel sangat perhatian kepada kotanya, kepada bangsanya, kepada apa yang sudah Tuhan lakukan, adik-adik, ya, sehingga dia seolah-olah Tuhan bentengilah gitu, ya, jagailah ini kota dan seluruh orang-orangnya, jangan sampai terjadi lagi seperti itu, kayak gitu, ya. Jadi membela bangsanya di hadapan Tuhan, membela kotanya di hadapan Tuhan, membela para pemimpinnya di hadapan Tuhan. Nah, supaya Tuhan tidak melakukan hal-hal yang lebih lagi di Yerusalem. Nah, anak-anak, pernah nggak kalian terpikirkan seperti itu? Berdoa bukan hanya untuk keinginan-keinginan apa yang kalian perlu, berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, tetapi berdoa untuk kota di mana kalian berada, negeri di mana kalian berada. Contohnya kota Bandung, tempat kita tinggal. Contohnya Indonesia, tempat kita tinggal, negeri kita, supaya para pemimpin dan seluruh rakyatnya diselamatkan oleh Tuhan, ya. Mulai sekarang ayo kita belajar untuk berdoa bagi kota Bandung, bagi Indonesia, bagi para pemimpin negeri ini, kota ini, dan juga seluruh rakyat Indonesia, supaya Tuhan berbelas kasihan dan diselamatkan, khususnya itu yang terutama, ya, supaya seluruh negeri ini mengenal Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, menjadi umat tebusan Tuhan Yesus dan diselamatkan. Itu yang terpenting, anak-anak, ya. Kita harus berdoa bagi keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, bangsa kita Indonesia, kota kita, kota Bandung, dan negeri kita Indonesia. Jadi jangan lupa setiap kalian berdoa, ayo ingat akan hal ini, supaya Tuhan memberikan belas kasihannya sehingga seluruh negeri ini boleh diselamatkan, ya. Yuk, kita akan mulai doa setiap saat kita berdoa untuk mengikuti apa yang Daniel lakukan. Daniel menjadi teladan. Biarlah kita juga memulai untuk mendoakan supaya seluruh negeri ini bisa selamat, ya, dan mengenal Tuhan Yesus, menjadi umat tebusan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih pagi ini Engkau sudah mengajari kami untuk berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami, bagi negeri kami Indonesia. Bukan hanya kami berdoa untuk diri kami sendiri, tapi Tuhan mengajari kami untuk lebih lagi mencintai bangsa Indonesia, negeri Indonesia, kota Bandung tempat kami tinggal. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus. Habatus.